Berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau sudah memanggil kami Tuhan untuk menjadi pemuji dan penyembah-Mu. Pagi ini kami boleh naikkan puji-pujian dan penyembahan, dan saat ini teduhkan hati kami. Beri ketenangan untuk kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu Tuhan. Biar pagi ini kami boleh belajar, kami boleh mendapatkan sesuatu untuk menjadi bekal buat hidup kami. Karena kami tahu itulah kehidupan yang sejati ketika kami berjalan di dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan biarlah pengurapan yang baru turun, perkataan-perkataan-Mu yang boleh disampaikan, dan kami percaya Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming, kami boleh mendapatkan pewahyuan yang baru, pengertian yang baru yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming, saya percaya kita semua boleh disiapkan untuk merenungkan tentang menembus dan taklukkan tantangan. Kita semua sudah dipersiapkan untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan, warrior Tuhan, dan saya percaya bahwa kita semua saat ini terus dibawa Tuhan ke satu titik di mana kita benar-benar bisa membuktikan bahwa hidup kita terus berubah dan berbeda. Nah, ketika saya merenungkan tentang menembus, maka kita tahu semua kalau namanya nembus itu kan bukan cari jalan gitu ya, tapi kita akan terus berjalan ke depan. Artinya apa? Artinya kita berjalan terus sampai ke sisi yang lain, nggak belok-belok. Biasanya kita kalau menghadapi tantangan ya, kita selalu belajar untuk menghindar. Kalau masih bisa menghindar, kenapa tidak? Karena kita paling tidak suka dengan tantangan. Tantangan itu mengusik kenyamanan kita, membuat energi kita banyak dikorbankan lah, kira-kira seperti itu. Tapi mari kita belajar bahwa ketika kita mau sebagai warrior itu, kita harus belajar bisa menembus segala tantangan. Sehingga tantangan itu yang harusnya minggir dari hidup kita, bukan kita yang minggir dari tantangan itu. Nah, kemudian kita harus menaklukkan. Dan kita tahu kalau menaklukkan itu berarti kita pernah berkompetisi, atau kita pernah berperang, atau kita pernah mengalahkan, menundukkan. Artinya kita itu sudah keluar energi gitu. Jadi kita bisa menaklukkan. Ketika beberapa waktu yang lalu sempat saya juga merenungkan tentang apa yang terjadi di tanggal 16, itu sepertinya kita sedang dipaksa. Kalau dibilang kita menembus, sebenarnya Tuhan yang memaksa kita nembus ya. Akhirnya kita bisa menaklukkan dan bersyukur karena Tuhan memandang dengan cara yang berbeda. Ada orang memandang sebagai sebuah kegagalan ketika kita tidak bisa menyajikan makanan, khususnya dari Glorious Kitchen, menyajikan makanan seperti yang sudah dipersiapkan di lapangan gitu ya. Ada yang bicara dengan saya juga mengatakan, apa ini katanya, amburadullah gitulah. Seperti itu. Tetapi saya bersyukur ketika Tuhan mengatakan bahwa itulah menaklukkan. Jadi sebenarnya ternyata bagaimana kita menaklukkan dari pandangan kita dan pandangan Tuhan, pandangan manusia dan pandangan Tuhan bisa berbeda. Tetapi yang pasti hidup kita itu memang sudah didesain, dan juga ketika kita sudah ikut pelantikan The Warrior, kita sudah harus menghadapi tantangan. Mau tidak mau, hanya persoalannya bagaimana kita bisa menembus dan menaklukkan tantangan. Semua punya tantangan. Anak kecil juga punya tantangan. Mereka belajar berjalan pun ada tantangannya. Mereka bisa tersandung, bisa jatuh, dan bagaimana mereka anak-anak itu bisa mengerjakan sesuatu sehingga mampu kemudian berdiri, berjalan, mampu untuk sekolah, naik kelas dan sebagainya. Itu adalah ketika mereka berani untuk menembus dan menaklukkan tantangan. Seringkali kita tidak sadar bahwa hidup kita itu walaupun tidak merenungkan tentang soal tantangan, tidak dilantik sebagai the warrior, sebenarnya kita ini sudah menghadapi. Hanya persoalannya adalah bagaimana kita mengerjakan itu bersama dengan Tuhan. Nah, saya ingin untuk kita merenungkan beberapa ayat yang saya ambil dalam perenungan dengan kitab Esther.
Tapi tidak semua kitab Ester itu akan dibaca ya, terlalu panjang, saya akan mengambil beberapa cuplikan aja. Ester 1 ayat 4 kita akan baca. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Sebenarnya situasinya adalah ketika ada sebuah pengumuman pada waktu itu bahwa orang-orang Yahudi itu akan dibunuh semua, dihabiskan gitu. Nah kemudian Mordekai ini sebagai orang Yahudi, dia mendengar berita itu, maka mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian dia keluar berjalan di tengah-tengah kota dan sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Lanjut ayat 2. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Jadi Mordekai ini menyalahin aturan. Dia pakai kain kabung, dia sedih sekali, menaruh abu di kepalanya dan melolong-lolong, nangislah gitulah dengan berita itu. Lanjut. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Semua orang Yahudi waktu itu dalam keadaan tertekan dan kesusahan luar biasa. Ayat 4. Dan dikatakan ketika dayang-dayang dan sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Ketika berita yang menyedihkan dan menghebohkan orang Yahudi itu diumumkan kemana-mana ke seluruh negeri, semua orang Yahudi dalam keadaan tertekan, terdesak, susah sekali karena mereka akan dibunuh pada waktunya nanti, dibinasakan semua. Dan Mordekai ini bangkit. Dia mendemonstrasikan kepedihan, kesusahannya, kesulitannya dengan cara dia datang dengan kain kabung melolong-lolong di tengah jalan sampai ke depan pintu istana. Aturannya nggak boleh masuk di daerah istana dengan kain kabung, tapi itu dilakukan oleh Mordekai. Sebenarnya apa yang Mordekai mau lakukan? Dia ingin menembus tantangan itu untuk bisa menaklukkannya. Dengan cara apa? Dengan demonstrasi lah, dengan dia demonstrasi di depan istana begitu ya, menyalahi yang seharusnya terjadi. Di sini saya melihat bahwa Mordekai untuk orang yang mau menembus dalam tantangan itu dibutuhkan sebuah keberanian yang luar biasa. Ada begitu banyak kita kalau kita menghadapi tantangan belum tuh sudah ketakutan. Tapi kita lihat Mordekai ini dia tidak mikirin, yuk ngajak temen rame-rame yuk gitu. Biasanya karena takut kan ngajakin rame-rame. Kalau rame-rame nanti tinggal lari kan punya banyak temen ya. Tapi Mordekai tidak, dia berjalan di situ dengan kain kabung dan dia perlu keberanian yang luar biasa untuk melakukan apa yang dia pikir itu bisa menaklukkan keputusan-keputusan itu. Walaupun belum tahu akhirnya menang atau tidak. Kita juga sama. Ketika kita menghadapi tantangan kehidupan dalam bentuk apapun, seringkali hati kita udah takut dulu. Udahlah nggak bisa. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau tembus itu. Bagaimana caranya tidak tahu, tapi engkau harus punya keberanian untuk menghadapi. Sehingga banyak orang Kristen yang gagal karena apa? Karena selalu berkata nggak bisa. Saya bertemu dengan banyak orang tua murid, saya bertemu dengan mereka-mereka yang penuh dengan pergumulan-pergumulan, terutama kalau bicara soal sekolah, ya pasti pergumulan soal ekonomi. Tapi mereka itu seringkali tidak bisa bangkit karena mereka selalu bilang, saya nggak punya modal, saya nggak bisa apa-apa. Tadi malam pun saya mendapat WA dari salah satu orang tua murid yang pengen cari pekerjaan. Tetapi saya mau katakan bahwa begitu banyak orang dalam tantangan-tantangan hidup itu kurang berani untuk bertindak. Kenapa? Karena ngelihat kayaknya tantangannya luar biasa. Saya ingin katakan di sini bahwa kita harus punya keberanian seperti Mordekai. Ketika Mordekai tahu bangsanya ini sedang dalam kesesakan, dengan keberanian pribadi, nggak rame-rame,
Dengan keberanian, karena biasanya orang takut itu biasanya terus ngajak temennya, orang khawatir ngajak temennya, orang punya masalah ngajak temennya yang sepaham. Jadi kalau sepaham nanti, bener kan kata dia juga begitu. Jadi akhirnya tidak berani melakukan hal-hal yang membawa dia dalam kemenangan. Satu hari sekolah memutuskan, ada satu unit sekolah memutuskan, ekskul yang diwajibkan oleh pemerintah akan menjadi satu ajang untuk menumbuhkan anak-anak secara benar. Jadi bukan cuma sekedar ada ekskul, tapi kalau mereka dilatih untuk mengikuti dalam bentuk apapun, itu tidak murah biayanya. Kita harus punya orang-orang yang cukup kompeten untuk menguasai itu semua. Dan kita belajar untuk misalnya broadcast lah, ada apa macam-macam. Multimedia itu butuh orang-orang yang cukup. Artinya kita sedang berpikir bahwa ketika ekskul itu bukan sekedar karena memenuhi sebuah kurikulum, tapi membawa anak-anak untuk hidup dalam life skill yang berbeda, bukan cuma akademis tapi non akademis. Membutuhkan banyak dan orang tua cukup kaget dengan biaya yang harus dikeluarkan. Walaupun menurut kami itu sangat wajar dan sangat murah ketimbang anak-anak itu belajar les di tempat lain. Nah, ada begitu banyak orang yang belum sudah nggak berani menembus tantangan. Bagaimana bisa enggak kalau tidak usah ikut dan sebagainya. Itu di awal-awal. Sekarang ketika mereka tahu dan mereka melihat hasilnya, mereka melihat bahwa itu sangat murah. Bahkan ada orang tua yang datang ke saya sampai bingung. Anak saya mau ikut 4 boleh enggak? Dalam arti uang sekolah suka nawar ya, tapi ekskul mau milih 4 karena melihat dampak dan hasilnya. Nah, saya mau katakan keberanian itu harus dimiliki untuk kita mau menembus tantangan. Kita tidak menghindar tantangan, tapi mari belajar kita maju. Kalau kita punya kebutuhan yang bertambah, mari kita belajar untuk menembus itu, untuk mengatasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kemudian kita lihat di dalam Ester 4 ayat 10-11. Nah, dikatakan akan tetapi Ester menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekhai. Semua pengawal raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ada ayat 16 bagian C ya, atau 6 bagian. Itu dikatakan, di ujungnya dikatakan ini. Tetapi sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati. Itu kata Ester. Jadi Ester kasih tahu ke Mordekhai. Pertama Mordekhai dikirimin baju jubah. Nih kamu jangan pakai kain kabung, nanti kamu bisa dihukum mati gitu. Tapi ditolak. Nah kemudian Ester nyuruh lagi suruhannya dan ngomong begini, tahu nggak aturan dari pemerintah, aturan dari raja, kalau orang yang tidak dipanggil tapi ada di depan raja di halaman istana itu, hukumannya cuma satu, mati. Kecuali Tuhan berkenan dan dia akan mengulurkan tongkat emas. Tapi Ester ngomong sudah 30 hari loh, aku sebagai permasyuri aja nggak dipanggil sama raja. Tetapi Ester bilang, ini lubang kecil, kesempatan kecil yang bisa aku lakukan. Kalau nanti ternyata aku maju dan ternyata raja tidak mengulurkan tongkat emas, ya udah mati nggak apa-apa. Tapi masih ada kemungkinan kecil untuk aku tetap hidup dan bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Mordekhai dan seluruh orang Yahudi. Yaitu kesempatan kalau raja berkenan mengulurkan tongkat emas. Dan apa yang terjadi dilakukan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menembus semua adalah ketika kita mengambil sebuah kesempatan yang mungkin terlalu kecil. Kesempatan dan peluang yang sangat hampir tidak mungkin. Tetapi sebenarnya bisa kita lakukan. Contohnya apa? Mungkin kita dalam keterpurukan ekonomi, tapi ada kecil kemungkinannya. Apa? Kita masih punya tenaga, masih sehat, masih bisa. Kemarin saya pada waktu kemarin itu tanggal berapa sih? Waktu kita hari Selasa itu 23 ya. 23 saya melihat
hamba Tuhan yang cukup kami kenal ya, datang ke sini dengan kursi roda. Memang kelihatannya karena saya duduk di belakangnya, tidak bisa mengikuti sampai berjam-jamnya karena kelelahan. Tapi mengambil sebuah kesempatan yang sangat kecil, mungkin secara fisik nggak bisa ngikuti 2 sesi, tapi dia tetap hadir dengan istrinya dengan menggunakan kursi roda dalam keadaan yang menurut pandangan kami itu sudah loyo. Dan memang betul ketika saya kan duduk di belakangnya, saya melihat ada jam-jam yang sudah mulai agak malam di sesi kedua, mungkin sudah lelah. Sehingga dipeluk sama istrinya, saya nggak lihat dari depan ya, dari belakang aja kelihatannya sudah terlalu lelah. Tapi tetap mengambil kesempatan, bahkan bawa laptop, dia mau rekaman, mau ditolongin sama Amos, ditolak. Saya mau ngerekam sendiri, jadi sehingga depannya dikasih kursi lagi. Masih punya semangat walaupun kecil. Kita yang masih tenaga kuat, kita yang masih punya peluang lebih baik, kita seringkali justru udahlah di rumah aja, streaming aja. Udahlah saya di sini aja. Tapi hamba Tuhan ini benar-benar menggunakan kesempatan untuk terus membangun hidupnya. Mari kita belajar bagaimana kita bisa menembus tantangan. Tantangannya udahlah capek. Kenapa? Soalnya 2 sesi. Mulai jam 5, pulang selesai setengah 10. Di rumah aja sambil duduk-duduk di kasur dengerin. Tentunya pasti sambil tidur ya. Nah, seringkali kita seperti itu, tidak mengambil peluang kecil untuk kita bisa bertumbuh dan semakin kenal. Memang mungkin kita lelah mendengarkannya, tapi tetap kita mengambil kesempatan itu. Dan Esther pun melihat peluang itu. Walaupun kecil, aku udah 30 hari nih gak pernah dipanggil sama raja. Nanti kalau raja memang suasana hatinya lagi gak enak, buktinya dia tidak merindukan Esther sang pemaisuri yang cantik itu, kan tidak tahu. Dan Esther nongol, lagi kesel ya. Jadi dia akan tambah marah dan Esther pasti akan mati hukumannya. Tapi kita melihat peluang kecil itu dipakai oleh Esther untuk menembus tantangan-tantangan hidup. Bahkan dia mengatakan, kalaupun aku mati akhirnya, biarlah aku mati. Seringkali kita itu takut, tidak berani dan tidak pernah membiarkan kesempatan yang kecil itu kita pergunakan, kita manfaatkan. Tapi kita bilang kita nggak ngerti, kita nggak bisa, kita nggak punya modal, kita nggak punya kepandaian. Saya kan cuma lulusan SD dan sebagainya. Sehingga kita tidak melihat bahwa ada satu kesempatan yang bisa dipakai untuk menembus tantangan. Nah, persoalannya sekarang bagaimana setelah kita berani menembus tantangan, kita bisa menaklukkan tantangan itu. Saya melihat di Esther ini, Esther 4 ayat 16, sebenarnya banyak sih ayat-ayatnya, tapi saya mau ambil ini. Yang tadi ujungnya, tapi ini kita lihat dari mulanya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia mengatakan kepada Mordekai, kumpulkan semua orang Yahudi, berpuasa untuk aku. Karena aku ini yang mau jadi ujung tombak untuk ketemu raja. Jadi di sini Esther tahu ada perkara supranatural yang akan terjadi jikalau kita menengadah ke atas. Dalam hidup kita, dalam menghadapi tantangan, kita itu gak sendiri. Kita tuh punya kekuatan Allah. Kita tuh punya kuasa Allah dengan cara Esther mengajak berpuasa, dengan berdoa, dengan mengikuti firman Tuhan, dengan mendengar dan menambah pengertian. Saya tadi menyampaikan devotion di guru-guru. Saya mengajak untuk kita baca. Orang bijak adalah orang yang suka mendengar dan menambah ilmu. Saya bilang sama guru-guru, orang yang paling rentan untuk menambah ilmu adalah guru. Kenapa? Karena sudah merasa pinter, udah lulus, udah punya ijazah. Itu rentan sekali untuk menambah ilmu. Kalau murid ya sudah dipaksa sama gurunya untuk nambah ilmu. Saya bilang kalau di terbang 1,
mungkin masih belajar karena di SD itu guru kelas. Jadi bisa tahun ini kelas 1, tahun depan kelas 6, tahun depan lagi kelas 3. Nah dia masih belajar. Tapi hati-hati di terbang 2 saya bilang. SMP dan SMA itu guru mata pelajaran. Hari ini saya lulus ijazah guru bahasa Indonesia. Sampai kapanpun, sampai tua, sampai pensiun juga bahasa Indonesia yang diajar. Jadi bagaimana caranya? Tapi tetap harus belajar saya bilang. Karena orang bijak adalah orang yang mau mendengar dan mau menambah ilmu. Saya sudah S2, saya sudah S3. Mau belajar nambah ilmu lagi. Nambah ilmu. Saya bilang murid yang dihadapi kan tiap tahun berbeda. Yang satu cepat nangkep, yang satu kurang nangkep, yang satu senang bahasa misalnya ini kalau bahasa Indonesia. Yang satu nggak suka bahasa, yang satu senang eksak, yang satu senang hafalan. Itu sulit sekali untuk menghadapi, perlu menambah ilmu. Bagaimana itu bisa terjadi. Dan orang nambah ilmu nggak pernah rugi sana. Saya mau cerita, satu hari saya diceritain anak saya. Jadi saya itu dengan getolnya lihat di IG. Saya jarang buka-buka IG, nggak pernah lah buka IG. Saya mau cerita, ada satu cerita yang luar biasa. Seorang karyawan sebuah perusahaan, saya sebutin aja ya wong soalnya di IG ada. Nanti buka aja. Indomaret. Seorang karyawan, saya tahu di sini mungkin gak ada yang tahu soalnya semua seusia hampir saya itu jarang-jarang buka begitu. Karyawan Indomaret. Dia itu suka belajar bahasa Jepang. Jadi dia baca secara otodidak, dia belajar bahasa Jepang terus, nggak tahu buat apa ya. Pokoknya dia belajar aja. Saya juga nggak buka ini, saya dengar ceritanya aja. Kemudian satu hari masuklah orang Jepang ke Indomaret. Dia lihat, wah tampangnya nih kayaknya Jepang nih, Jepang. Nah, kan beda kan orang Jepang. Dia coba dia bereaksi dengan bahasa Jepang. Bener orang Jepang. Jadi si orang Jepang itu seneng. Kita kan seneng ya kalau kita pergi ke luar negeri terus ada ketemu orang Indonesia yang bisa ngomong sama dengan bahasa Indonesia. Wah kita seneng, sama dia juga seneng. Terus dia mulai ngajak pakai bahasa Jepang. Si karyawan ini jawab. Ya gak tahu lancar gak, pokoknya dia jawab. Jadi si orang Jepang ini seneng sekali. Dia video. Setelah dia video, dia viralkan kemana-mana. Sampailah ke manajemen Indomaret. Karyawanku ada yang seperti ini, melayani customer dengan sangat baik, bahkan dengan bahasa Jepang. Hari ini karyawan ini sedang diajak jalan-jalan ke Jepang sama Indomaret. Dia mungkin belajar bahasa Jepang nggak tahu tapi seneng. Memang saya tahu kalau orang sudah seneng itu suka nggak jelas, pokoknya seneng ya mau belajar gitu. Akhirnya dia dapat bonus. Itu bukan anak Tuhan loh. Apalagi kita. Ketika kita menambah ilmu. Satu lagi kesaksian. Waktu saya masih di negara tetangga. Ada satu anak dari OB. Yang disekolahkan di sekolah itu. Anak ini mendapat pelajaran bahasa Mandarin. Semua dapat Mandarin. Seperti sekarang di Terang Bangsa juga ada pelajaran Mandarin. Tidak ada yang dipilih. Senang gak senang Mandarin. Dia belajar terus. Wih tertarik dia. Dia beli video, beli apa. Kalau nonton di rumah kata ayahnya loh. Kata ayahnya yang OB ini loh. Office boy ayahnya. Itu senang film-film Mandarin. Dan dia dengarkan dengan bahasanya. Belajar. Gak jelas mau apa. Ketika lulus. Ayahnya sebagai seorang OB nggak bisa nguliahin, mau berkuliah ke luar kota kemana nggak punya uang. Kemudian dia mengajukan kepada kami dari yayasan, bisa nggak anak ini dididik untuk sekolah, untuk nanti jadi guru di sekolah itu. Tapi tidak bisa dengan syarat-syarat yang dipenuhi untuk memenuhi kriteria karena kami sekolah Kristen. Nah. Tapi kemudian kami ini dari yayasan berbeban. Aduh ini anak gimana? Kamu tuh sebenarnya mau apa? Katanya. Saya sebenarnya mau jurusan Mandarin. Wih hebat sekali ya. Yang keturunan Tionghoa aja jarang milih Mandarin. Ini Mandarin. Kami ajukan kepada satu kursus. Dan dia dites mendapat beasiswa. Pertama. Sampai S1 di Beijing. Berangkat.
Sekarang pasti sudah mengajar nggak tahu di mana ya, karena itu sudah terjadi lama. Karena dia cuma belajar, tertarik, kemudian dia belajar di luar pelajaran yang di sekolah. Dengerin film lah, itulah akhirnya mendapat. Orang Cirebon yang lain-lain cuma dapat 1 tahun. Tapi dia dapat 4 tahun. Dan dikatakan oleh yang punya kursus, ini satu-satunya yang baru dapat 4 tahun. Orang menambah ilmu tuh gak pernah ada ruginya. Yang orang dunia aja nambah ilmu dia dapat upah. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk kita juga mengambil untuk tantangan itu sebuah pembelajaran yang mungkin kecil, tidak terpikir, tapi bisa menjadi sebuah nilai yang ternyata luar biasa. Dan kita lihat Esther dengan peluang yang kecil, dengan resiko yang sangat besar, dia bisa mati. Tapi ternyata dengan puasa dari bangsanya, Tuhan itu enggak diem. Tuhan itu seperti saya kemarin waktu nyampaikan, dikatakan I am present. Aku tuh selalu ada, day by day aku tuh ada. Nah kita bersama Tuhan kita akan lakukan banyak perkara. Mungkin sekarang ini kita lagi lihat jalan buntu. Jangan anggap itu jalan buntu. Itu mungkin tempat untuk kita menembus. Dengan cara kita harus percaya, punya keberanian. Dan kita melihat peluang-peluang yang ada. Jadi bagaimana kita menaklukkan adalah ketika kita tahu bahwa kita bersama dengan Tuhan. Tuhan kita yang membuat kita menjadi berhasil. Yang selanjutnya kita lihat apa yang dilakukan Esther di dalam Esther 5. Jawab Esther. Esther ini bilang sama raja, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Ternyata ketika raja itu mengulurkan tongkat emas, ketika raja itu memberikan kesempatan dari doa puasa bangsa Yahudi itu sampai memberi kesempatan mengulurkan tongkat emas, Esther tuh gak terus buru-buru. Raja tahu nggak bangsaku ini sekarang ini lagi terancam. Enggak. Dia pakai strategi. Strategi waktu dia bilang gini. Raja kalau boleh aku mau ngundang raja di perjamuan yang kuadakan bersama dengan Haman. Haman ini orang yang jahat yang ingin membinasakan bangsa Yahudi. Oh boleh. Saya mau datang. Nah ini ceritanya selanjutnya kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Datanglah Haman bersama dengan raja. Datang sama raja, terus ditanya lagi sama raja, kamu tuh maunya apa gitu loh. Raja ini udah jatuh cinta banget sama Esther. Tapi Esther bilang gini, besok aku mau ngomong. Datang lagi ya di perjamuanku. Jadi nggak langsung buru-buru, besok lagi. Nah, ketika besok kita tahu bahwa kemudian Esther baru ngomong bahwa dia adalah orang Yahudi dan kemudian bangsanya terancam. Kita tahu ceritanya kemudian adalah bagaimana bangsa Yahudi itu bisa tertolong dan Haman digantung. Yang saya mau katakan di sini adalah bagaimana kita menaklukkan. Kita juga harus dengan ketepatan, kita harus dengan strategi. Kita tidak tergesa-gesa, tapi kita melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Menantikan Tuhan terkadang buat kita kayak lambat, tetapi percayalah Tuhan pasti akan menuntun kita di dalam ketepatan. Mari kita belajar bagaimana kita menaklukkan tantangan-tantangan dalam hidup kita. Itu bukan sebuah tantangan yang kayaknya kok kita dibedakan dengan orang lain. Mungkin kita harus menunggu waktu Tuhan. Tapi percayalah tantangan itu harus ditaklukkan. Dengan cara kita harus berani menerobos, berani menembus tantangan itu. Dan kemudian kita yang pasti kita tahu Tuhan present. I am present kata Tuhan, aku ada, aku hadir dalam hidupmu. Dan kita tahu dengan menggunakan seluruh persenjataan Allah, dengan kita percaya bahwa Tuhan kita ada di pihak kita. Kita percaya bahwa kita dipanggil sebagai generasi bintang, kita dipanggil sebagai the warrior, kita dipanggil menjadi tentara Allah, prajurit Allah. Pasti kemenangan ada di pihak kita, sebab Tuhan kita itu yang punya segala-galanya. Mari kita belajar, tantangan itu tidak pernah minggir saudara-saudara, tapi harus ditembus dan ditaklukkan. Jadi ada orang yang selalu kalau ada tantangan, ya udahlah minggir, tantangannya lewat. Ini ada tantangan lagi, udahlah minggir, sehingga tidak bisa mendapatkan kemenangan. Mari kita tahu bahwa kita dipanggil untuk jadi the warrior. Artinya kita tahu tantangan hidup kita itu
harus diterobos dan ditaklukkan, bukan dipinggirkan. Jangan teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan ini suruh minggir gitu. Padahal sebenarnya ada peluang kecil yang Tuhan bilang lewat situ kamu bisa tembus. Seringkali kita sudah ketakutan. Mari kita punya roh keberanian bersama dengan Tuhan, semua bisa dilakukan. Mungkin itu sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, setiap hari saudara diberi makanan untuk bersemangat setiap hari ya. Setiap hari harus semangat. Artinya menghadapi hari ini semangat, menghadapi besok semangat, menghadapi besok lagi semangat. Sampai akhir daripada tahun ini kita akan terus menjadi warrior ya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saudara setiap hari bisa datang di tempat ini. Saudara bisa streaming dan setiap hari diberikan sesuatu kekuatan baru. Itu seperti vitamin saudara. Ya, kalau lagi lemah dengar firman, oh iya menembus dan taklukkan tantangan. Ya, ada tantangan tahu persis apa yang harus dilakukan. Itu seperti vitamin dalam hidup saudara. Jadi saya berdoa jangan kamu terima vitamin tidak diminum. Gak bermanfaat dalam hidup saudara. Punya dapat vitamin diminum supaya bekerja dalam kehidupan saudara. Terima firman dilakukan. Supaya apa? Supaya badannya sehat dan kuat. Mengerti dalam menghadapi apa. Oh iya seperti Esther. Belajar berani menghadapi sesuatu. Ya. Semangat. Ya. Puasa semangat. Menghadapi tantangan pakai hikmat, jangan terobos aja ya. Jadi benar-benar kita tahu oh ya hari ini mendapatkan suatu vitamin yang baru diminum ya. Artinya dipraktekkan dalam hidupmu. Kalau saudara melakukan hal ini, saya jamin sampai dengan akhir ini tetap saudara dan saya akan jadi warrior-warriornya Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat penyembahan dan pujian selama 1 jam Tuhan, karena kami tahu bahwa di hadirat-Mu ada sesuatu ketenangan, ada perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Bapak saat ini kami datang di hadapan-Mu, tidak ada satupun dalam hidup kami yang tidak ada tantangan dalam hidup ini Tuhan. Oleh karena itu kan kami saat ini datang di hadapan-Mu. Berikan roh kemampuan untuk kami dapat mengatasi segala sesuatu persoalan dan tantangan kami. Tantangan bisa berupa sakit penyakit Tuhan. Tantangan bisa berupa pekerjaan, ekonomi. Kita menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaan dan sebagainya. Tapi biarlah hari ini Tuhan, Engkau datang dan Engkau menyelesaikan semua bersama dengan kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami saat ini tetap berdoa dan mengawal akan rencana pemilu ini ya Tuhan. Engkau yang akan terus beracara atas bangsa dan negara kami sampai 3 calon presiden ini dan semua pendukungnya. Tidak ada yang saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling tidak mendukung. Tuhan tolong, biarlah masing-masing melakukan bagiannya seperti yang Kau mau tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain. Bapak, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau membuat kesatuan seperti semboyan. Negara Indonesia, persatuan negara Indonesia, kesatuan. Tuhan jadikan Indonesia tetap bersatu. Sekalipun terjadi dan adanya banyak pulau-pulau, banyak bahasa, banyak sekali kebudayaan yang berbeda. Tuhan kami minta buat mereka semua melakukan demi kesatuan bangsa ini. Jangan sampai terjadi perpecahan kalau sebelum waktunya Tuhan.
Inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan memilihkan akan calon presiden yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami tidak tahu, tapi satu perkara kami tahu. Engkau sudah memilihkan buat kami mengerti apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami minta anugerah dan berkat-Mu. Kami minta pimpinan-Mu Tuhan. Kami minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Untuk mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini bersama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Apapun yang saat ini terjadi, kami tahu lawatan pasti terjadi. Kami berdoa buat lawatan di pulau-pulau, bahkan lawatan di negara-negara Tuhan. 5 benua ini Engkau jadikan lawatan. Kami tidak tahu caranya Tuhan, tapi kami sangat percaya lawatan pasti terjadi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau terus akan memimpin negara kami dan anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau jadi warrior-warrior di akhir zaman ini Tuhan. Pengurapan ini memasuki akan hidup kami, mengingatkan kami, Engkau sudah melantik kami menjadi warrior. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata kami terus memancarkan kuasa-Mu Tuhan. Telinga kami tambah hari tambah peka, bibir mulut kami mengucapkan perkataan yang positif, dan hati kami diikat dengan ikatan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terus Tuhan kikis habis perkara-perkara yang tidak berkenan di hati-Mu dalam hidup kami. Berkati tangan kami hari ini Tuhan. Berkati kaki kami hari ini. Biar kami berjalan, biar kami melakukan semua pekerjaan kami dalam pimpinan-Mu. Dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami menjadi pahlawan-pahlawan yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.